Salam damai sejahtera teman-teman sahabatku sekalian dimanapun kita berada. Kembali jumpa lagi dengan saya di channel Benteng Iman Kristen dalam keadaan sehat. Karena untuk meluruskan dan membantah setiap pernyataan daripada teman-teman kita ataupun saudara-saudara kita yang sedang mencari jati diri mereka. Pertanyaannya adalah kenapa mereka kurang yakin dengan ayat atau kitab suci mereka atau ketuhanan mereka, sehingga pada kesempatan ini mereka mulai mencari-cari, ya, cari jati diri mereka dengan mencari kebenaran di dalam kitab suci umat lain, seperti di dalam video berikut ini, ya, seorang ustazah dan juga Ustadz Jonathan Nanda yang kerap kali mengutip ayat-ayat yang tidak ada hubungannya dengan kedatangan seorang nabi yang mereka sanjung dan muliakan. Jadi kita jangan gentar lagi kalau orang Kristen katakan bahwa, oh maaf, tidak ada Nabi Muhammad dalam Alkitab saya. Ada, memang tidak ada namanya, karena sudah diputarbalikkan, sudah direvisi sana sini. Tetapi ciri-cirinya ada. Tadi kita sudah lihat ya ciri-cirinya. Jadi kita harus berani dakwah. Nubuat Nabi Muhammad SAW dalam kitab Injil Yohanes. Nah ini sekarang perjanjian baru. Tidak fair ya kalau kita mengulis Alkitab hanya perjanjian lama saja, hanya Taurat atau kita perjanjian lama tapi tidak perjanjian baru. Nah ini kita membuktikan. Jadi tergenapkanlah sudah bahwa dalam Alkitab ini perjanjian lama dan perjanjian baru sama-sama mengungkap tentang Nabi Muhammad SAW. Yohanes 14 ayat 15-17. Jikalau kamu mengasihi aku, maka kamu menuruti segala perintahku. Ayat 16, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Mungkin ibu-ibu bertanya, dia ini kenapa D-nya huruf besar? Ya, ini sebetulnya menyiratkan tentang sosok Nabi yang dikatakan roh penolong. Tapi memang dalam Alkitab ini ada kerancuan, ada kebingungan, tidak seperti dalam Al-Quran. Tapi yang saya maksud dengan dia D huruf besar ini, itu dia tentang nubuatan tentang Nabi yang akan datang, yang disebut dengan roh kebenaran. Kita lihat ya, Injil Yohanes 16 ayat 12-14. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, kita lihat lagi, saya garis bawahi, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Ini ciri-cirinya ya. Nabi Muhammad kan membimbing kepada semua kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Betul? Nabi Muhammad kan juga menyerukan apa yang disampaikan oleh Allah melalui malaikat Jibril. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya, ini juga yang N-nya huruf besar, itu tentang Nabi yang dinubuatkan. Itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Betul? Nabi Muhammad kan meramalkan banyak hal, bahkan sampai akhir zaman ini. Ya, karena mungkin sebagian dari mereka ini masih belum yakin dengan kitab sucinya sendiri, ayat kitab sucinya sendiri, agamanya sendiri, atau Tuhannya sendiri. Sehingga dengan demikian mereka mulai mencari sesuatu kebenaran dari kitab suci umat lain. Atau bahasa lainnya, mereka sedang mencari sesuatu yang bisa membuat mereka yakin tentang keyakinan ataupun agamanya sendiri. Ya, menurut saya teman-teman, tidak masalah sih, ya. Mereka bisa membaca kitab suci, Alkitab, membaca kitab Injil, dan kemudian mereka merefleksikan dalam kehidupan mereka. Itu sah-sah saja dan menurut saya sangat bagus sekali. Yang jadi masalah adalah ketika mereka memaksakan ya penafsiran. Penafsiran itu umum, bebas saja, silahkan. Tetapi kalau menafsir tanpa ada latar belakang, tanpa ada data-data yang kuat dalam kitab suci masing-masing, menurut saya itu tidak relevan dan abstrak, teman-teman ya. Jadi mereka sedang mencari sesuatu yang bisa dibenarkan untuk meyakinkan mereka tentang Tuhannya, tentang nabinya, tentang agamanya sendiri, yaitu mencari ayat-ayat di dalam kitab suci umat lain. Sehingga yang jadi masalah ya,
adalah ketika mereka memaksakan agar umat Kristen itu mengikuti tafsirannya ya yang begitu ngawur dan tidak masuk akal supaya meyakini apa yang mereka katakan. Lalu kemudian yang kita akan bahas masuk dalam pembahasan, saya akan berikan poin yang pertama. Mengapa mereka selalu mencari-cari kebenaran dari kitab suci orang lain atau membuat mereka untuk yakin dengan agamanya sendiri, Tuhannya sendiri, kitab sucinya sendiri. Yang poin yang pertama adalah karena umat muslim tidak paham dengan roh kebenaran itu. Seperti di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Dalam memahami makna penting di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6 ini adalah Yesus sendiri berbicara tentang hakikat, tentang esensi dirinya sendiri, bahwa dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup itu. Tidak ada yang lain. Berbicara tentang posisi Tuhan Yesus Kristus sebagai penjamin keselamatan bagi setiap umat manusia. Jadi ayat ini menegaskan kepada kita bahwa jaminan keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Tidak ada yang lain. Tetapi sangat heran, ironis sekali teman-teman. Nafsirkan ayat ini secara bebas, tanpa latar belakang yang kuat, tanpa sejarah yang kuat. Dan ayat ini pun juga terambil di dalam kitab suci Alkitab yang memang mereka belum memahami sepenuhnya konteks dari pembacaan ayat ini. Di sini saya menjelaskan bahwa ayat ini memang tidak ada hubungan dan korelasinya dengan kedatangan atau seorang nabi yang akan datang. Tidak ada lagi. Itu sudah selesai. Roh kebenaran itu tidak bisa disamakan dengan posisi manusia atau pribadi manusia yang akan datang. Tetapi roh kebenaran itu adalah Allah itu sendiri atau firman itu sendiri yang telah menjadi manusia dan telah menjamin keselamatan kehidupan umat manusia yang beriman dan percaya bahwa dia adalah Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat bagi semua umat manusia.